Pemirsa, jelang Pilkada 2024, sejumlah partai politik sudah menerima formulir dari Bacakada yang mendaftarkan diri untuk berkontestasi di masing-masing daerah. Sejumlah nama besar pun mulai dari petinggi parpol, mantan kepala daerah hingga kalangan artis masuk dalam bursa Cakada di berbagai daerah strategis. Apakah Pilkada tahun 2024 ini begitu penting sebagai barometer suara di 2009 mendatang? Kita akan bahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hana. Selamat pagi, Bang Jay. Ini ada banyak nama besar yang muncul, politisi sampai dengan artis yang masuk bursa Cakada, terutama di daerah-daerah strategis seperti Sumatera Utara dan juga Jakarta. Bagaimana Anda melihat tren ini, Bang? Ya, jadi partai-partai saya kira memang pertama akan berupaya sedapat mungkin agar mampu mencalonkan tokoh-tokoh yang potensi menangnya besar di daerah-daerah tersebut ya. Di daerah-daerah terutama daerah-daerah yang di provinsi-provinsi yang dianggap selalu menjadi perhatian di tingkat nasional, yang sering dikenal sebagai lumbung suara untuk tingkat nasional. Karena kalau pemilunya 2024 sekarang itu berarti dia akan memerintah sampai dengan kira-kira tahun 2029 kan. Dan setiap partai yang punya kepala daerah itu tentu akan lebih mudah melakukan konsolidasi dirinya, mempersiapkan diri untuk pemilu 5 tahun mendatang dengan memiliki kepala daerah, terutama di daerah-daerah yang besar jumlah suaranya. Baik, Bang Jay. Kalau kita melihat kan baru saja Permendagri ini memperjelas aturan bahwa pejabat yang sedang menjabat ternyata bisa ikut pilkada tanpa harus mundur. Inikah yang mendasari peluang nama-nama besar atau artis-artis tersebut untuk maju semakin besar? Tentu saja kepala daerah yang sedang menjabat atau pejabat yang ada sekarang itu kalau dia memang berhasil di dalam membangun daerahnya dan mengenalkan dirinya dengan baik selama beberapa bulan terakhir, dia punya peluang ya gitu untuk lebih dikenal, kemudian memperoleh persepsi positif dari masyarakat. Tapi itu belum tentu juga. Sama dengan kalau misalnya tokoh-tokoh besar ya, tokoh-tokoh besar atau artis itu tidak serta-merta karena dia tokoh besar lalu artis yang terkenal lalu ditaruh di manapun bisa gitu. Karena bagaimanapun pemilu kepala daerah itu kan pemilu lokal. Artinya seorang artis atau seorang tokoh besar kalau dia mau dicalonkan di satu daerah harus diukur apakah dia memang mampu menjadi tokoh yang dipersepsi positif oleh masyarakat di daerah-daerah tersebut atau di lokal-lokal tersebut. Jangan lupa misalnya pelajaran dari pemilu 2019 maupun pemilu 2024 yang barusan, banyak artis maju di dapil-dapil atau di daerah-daerah, tapi sangat banyak atau kebanyakan mereka gagal ya untuk menjadi anggota dewan atau menjadi kepala daerah. Karena itu modal menjadi artis atau tokoh yang terkenal saja tidak cukup. Harus benar-benar tokoh itu cocok dengan daerah yang akan ditempatkan, di mana dia akan ditempatkan. Lalu untung rugi terkait Permendagri yang baru diresmikan itu apa, Bang Jayadi? Sudah tepat belum ya untuk diterapkan? Iya, kalau tidak mundur itu kan sudah biasa. Kepala daerah yang sedang menjabat, kepala daerah yang sedang menjabat menurut undang-undang yang ada sekarang juga kan kalau dia mencalonkan diri juga tidak mundur kan. Biasanya dia hanya cuti gitu. Jadi memang itu sudah berlaku selama ini secara umum gitu. Cuman memang harus diatur. Memang yang paling dikhawatirkan dari kepala daerah yang sedang menjabat lalu tidak mundur itu adalah penggunaan atau kekhawatiran adanya ketidaknetralan dari aparat birokrasi maupun aparat keamanan yang berada di daerah tersebut. Karena kepala daerahnya tidak mundur, berarti kan aparat terutama birokrasi itu kan masih berada di bawah kendali pejabat yang tidak mundur itu. Nah, itu yang harus diperhatikan harus diawasi secara ketat. Jangan sampai terjadi penggunaan aparat birokrasi, penggunaan aparat pemerintah untuk memenangkan kepala daerah yang sedang menjabat yang menurut aturan tidak mundur gitu. Itu saya kira yang paling pokok. Itu kerugian utamanya sih gitu. Oke, Bang Jay, kalau kita melihat tadi baru saja pembentukan Permendagri ini sejauh mana urgensinya?
Permendagri itu kan apa namanya, saya kira mengikuti saja undang-undang yang ada sekarang. Jadi memang harus memang muncul pertanyaan kan, apakah penjabat kepala daerah yang sedang menjabat, jumlahnya kan banyak sekali itu 270-an kalau tak salah. Itu apakah mereka punya hak untuk apakah mereka, kalau tentu saja pertama mereka punya hak untuk maju ya sebagai warga negara, boleh asal memenuhi syarat-syarat, misalnya kalau kalau sebagai pegawai negeri misalnya dia harus mundur apa namanya, eh, nanti dia kalau dia pegawai negeri dia harus mundur dari pegawai negerinya kan gitu. Tetapi sebagai kepala daerah dia boleh boleh terus berlanjut. Itu yang jadi apa namanya, yang harus diselesaikan gitu. Misalnya kepala daerah yang bersangkutan itu pegawai negeri ya, dia belum masanya pensiun, lalu dia maju sebagai eh, kepala daerah, penjabat kepala, maju sebagai calon kepala daerah gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah mundurnya sebagai pegawai negeri itu Ya, serta merta juga mempengaruhi posisi dia sebagai penjabat kepala daerah atau tidak? Itu saya kira yang harus baik. diselesaikan nantinya. Ya. Yang masih menjabat sebagai pejabat publik salah satunya adalah Bobi Nasution yang akan digadang-gadang mencalonkan sebagai Gubernur Sumatera Utara. Nah, di satu sisi juga ada Ahok yang akan melawan Bobi, di mana dua-duanya merupakan pesohor besar. Secara survei, di antara kedua ini mana yang memang peluangnya lebih besar, Bang Jayadi? Kalau survei di Sumatera Utara, Bobi itu kan Sumatera Utara ya nyalon. Ya, Survei yang baru kalau LSI belum ada untuk Sumatera Utara, khusus baik. untuk Sumatera Utara. Tapi kalau kita lihat di data-data menjelang pemilu 2024, sekitar Januari atau Desember 2003 atau Januari 2024, itu apa namanya, Bobby cukup populer ya. Cuman apakah dia dominan atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Hmm, Kalau Ahok memang belum, saya kira kita belum punya data yang cukup kuat untuk menilai kemungkinan dia menang atau tidak. Tetapi kalau kita belajar dari fakta bahwa Ahok adalah orang yang sudah terkenal di seluruh Indonesia, dia sudah menjadi tokoh nasional. Yang kedua, dia adalah PDIP, dan kita tahu PDIP itu kuat di Sumatera Utara. Maka kalau Ahok berhadapan dengan Bobi di pemilu Kada Sumatera Utara, itu ya. kemungkinan akan cukup kompetitif gitu. Kita akan lihat apa namanya, pertarungan itu sekompetitif apa. Yang pasti keduanya mungkin akan Oke. memperoleh dukungan yang cukup luas dari basis masing-masing. Bang Jai, kalau kita melihat di Jakarta ini kan ada Anies Baswedan. Nah, apakah ini akan menjadi calon kuat di Jakarta ini? Anies Baswedan sebagai petahana ya dan pernah maju Pilpres, mestinya adalah orang yang sudah sangat dikenal dan memperoleh dan punya basis pendukung yang kuat ya di Jakarta gitu. Nah, dalam beberapa data terakhir misalnya sampai dengan menjelang pemilu 2024 lalu, itu kalau kita perhatikan tingkat kepuasan masyarakat kepada Anies cukup tinggi. Kemudian lalu kalau kita belajar dari pemilu Pilpres yang baru lalu, Ya, apa namanya, suara untuk Anies Baswedan bersama pasangannya Amin, apa namanya, Muhaimin Iskandar di Jakarta sangat bagus ya, hanya kalah beberapa persen dari pemenang pemilu Pak Prabowo ya. baik. Jadi kalau kita lihat dari data-data itu, maka Anies akan menjadi punya peluang sangat besar untuk memperoleh dukungan kembali untuk periode Oke. kedua di Jakarta. Tinggal nanti siapa yang bakal menjadi lawannya, itu yang menarik gitu. Nah, Apakah untuk lawan Anies ada ini kan tokoh-tokoh Bang Jayadi, besar misalnya yang masuk? P3 kemarin beberapa kali juga sudah akan bekerja sama gitu. Kemudian juga ada beberapa partai yang mengusungkan nama-nama artis seperti ada Eko Patrio, ada juga Pasha Ungu. Siapa nama yang akan menjadi lawan besar bagi Anies ini? Apakah kalangan artis atau memang politisi tersohor lainnya menurut Anda? Kalau di Jakarta saya kira kan udah apa namanya, artis seperti Eko atau Pasha Ungu itu kan memang terkenal ya. Tapi mereka pertama apa namanya, mereka kalau Eko itu bertarung di Jakarta sebagai anggota legislatif ya. Artinya basisnya Eko itu
Ya. untuk sementara bisa saya katakan lebih kecil dibanding basis calon seperti Anies. Pasha Ungu demikian juga ya. Bahkan Pasha Ungu sebagai mantan apa namanya sebagai mantan wakil wali kota memang cukup terkenal lah, sebagai artis cukup terkenal. Tapi apakah itu cocok untuk wilayah Jakarta atau tidak itu belum belum terlihat. Yang kedua, yang ketiga, saya kira yang paling penting adalah jangan lupa Anies itu nanti kalau dia maju, dia adalah petahana. Maka kecuali kalau tokoh itu besar, sangat apa namanya, sangat Baik. kuat pengaruhnya di masyarakat, belum tentu dia akan uh, dengan mudah kompetitif berhadapan dengan petahana yang cukup kuat seperti Anies Baswedan. Oke Bang Jai, kalau kita melihat kan lumbung suara pilkada ini kan ada di Jakarta, kemudian Jabar dan juga Jatim. Nah, adakah calon-calon kuat dari ketiga daerah ini? Saya kira di Jawa Barat, begini, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, itu kan lumbung-lumbung suara atau daerah-daerah yang selalu menjadi perhatian secara nasional ya. Di antara tiga itu semuanya ada petahana. Di Jawa Barat ada petahana Ridwan Kamil, di Jakarta ada petahana Anies Baswedan, di Jawa Timur ada petahana yaitu Khofifah. Hanya di Jawa Tengah yang tidak ada petahana. Di Jawa Tengah karena tidak ada petahana kemungkinan pertarungan akan kompetitif, sangat kompetitif. Tapi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta karena ada petahana maka apa namanya, peluang petahana untuk menang. Saya lihat tiga-tiga petahana ini Ridwan, kemudian Anies dan Khofifah itu adalah petahana-petahana yang memperoleh persepsi positif dari masyarakat kalau berdasarkan data-data sebelum Pilpres 2024. Jadi tidak mudah untuk menghadapi petahana yang evaluasinya positif dari masyarakat. Misalnya Khofifah di Jawa Timur. Sampai dengan menjelang pemilu 2024 lalu itu belum ada calon yang bisa berhadapan secara kompetitif dengan apa namanya dengan Khofifah. Di Jawa Barat kalau Ridwan Kamil sebagai petahana maju lagi sama itu belum ada lawan yang cukup kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil. Anies Baswedan saya duga juga tidak mudah untuk dikalahkan karena bukan hanya dia petahana yang evaluasinya sebagai seorang petahana cukup bagus, tapi juga elektabilitasnya kalau kita belajar dari Pilpres lalu menunjukkan bahwa dia punya basis yang cukup kuat di Jakarta. Jadi tidak mudah. Tokoh-tokoh besar yang betul-betul punya akar di masing-masing wilayah itu yang bisa melawan para petahana ini. Tapi sejauh ini saya belum melihat muncul tokoh-tokoh yang sangat kompetitif tersebut untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil di Jawa Barat, Anies Baswedan di Jakarta, maupun Khofifah di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah karena tidak ada petahana, memang kemungkinan itu akan sangat kompetitif. Jadi strategi partai untuk menghadapi tiga petahana di tiga daerah ini seperti apa Bang? Apakah baiknya merapat atau memang membentuk barisan baru? Ya tentu tergantung tujuan dari partai tersebut. Kalau tujuannya untuk menang, maka pilihan pertama adalah merapat ke para petahana yang diperkirakan kuat ini. Misalnya dengan mencoba mengajukan wakil mereka. Itu apa namanya? Itu kalau tujuan utama dari partai yang akan ikut pilkada itu adalah untuk menang di wilayah-wilayah besar ini ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian, tetapi kalau misalnya partai-partai tujuannya ikut pilkada bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk melakukan kaderisasi, untuk memunculkan kader-kader mereka yang potensial untuk pemilu mendatang, maka mereka bisa mengajukan nama-nama yang potensial saja, meskipun peluang menangnya tidak sebesar kalau mereka ikut di dalam barisan petahana. Jadi tergantung partai maunya apa gitu. Misalnya ada partai yang ingin memunculkan tokoh besar di lewat Jakarta, maka dia bisa memunculkan nama di Jakarta supaya nama itu tujuan utamanya bukan menang tapi untuk menjadikan pemilu Jakarta sebagai panggung nasional. Kita punya pelajaran di pemilu 2017 lalu di Jakarta, ada AHY kan? AHY waktu itu masih seorang mayor, keluar dari tentara, belum terlalu dikenal publik. Begitu dia masuk ke pilkada yang sangat diperhatikan secara nasional di Jakarta, dia kemudian langsung dengan cepat menjadi tokoh nasional.
Jadi itu tergantung kepada apa tujuan dari masing-masing partai tersebut. Oke. Oke, Bang Jai, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan dalam beberapa momen ini kan PDIP mengatakan bahwa menginginkan Pilkada 2024 ini bisa berjalan tidak seperti Pilpres. Nah, Anda melihatnya mengapa PDIP memiliki semacam kekhawatiran seperti itu? Dan apakah Pilkada 2024 ini menjadi barometer untuk merebut kemenangan di 2029 nanti? Ya, saya kira memang kalau kita belajar dari Pilpres lalu kan pihak yang mengajukan gugatan kepada MK memang mencurigai atau sangat percaya adanya kecurangan yang terkait dengan aparat negara. Ya. Bukan hanya aparat birokrasi yang berada di bawah pemerintahan atau misalnya kepala daerah, tapi juga aparat polisi dan tentara. Itu ada kecurigaan seperti itu. Nah, karena itu wajar kalau PDIP kemudian mewanti-wanti, dan memang kan seringkali netralitas aparat ini memang selalu menjadi masalah atau menjadi pertanyaan, menjadi isu yang diperbincangkan dan selalu muncul setiap pemilu, baik itu di pemilu nasional maupun di pemilu daerah. Jadi wajar kalau muncul hal tersebut. Yang kedua, saya kira kekhawatiran itu wajar muncul karena eh, apa kepala-kepala daerah yang masih menjabat itu menurut aturan Kemdagri, ya Permendagri yang Anda sebut di awal tadi, itu kan tidak harus mundur. Nah, lagi-lagi kalau pejabatnya masih memegang tampuk kekuasaan, nanti berkampanye hanya cuti, maka kan itu berarti kendali birokrasi masih berada di pejabat tersebut. Itu yang kekhawatiran kedua, kekhawatiran itu masuk akal karena ada potensi itu. Yang ketiga, tampaknya PDIP mencurigai adanya keperluan dari pemerintah yang sekarang berkuasa di tingkat nasional untuk memenangkan calon-calon yang mungkin mereka dukung. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, ada 270-an penjabat kepala daerah yang langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, kalau netralitas aparat negara itu tidak dijaga, tidak diawasi dengan ketat, maka pejabat-pejabat kepala daerah yang langsung ditunjuk pusat itu bisa saja eh, dimanfaatkan oleh pihak pemerintah untuk mendukung Baik. calon-calon kepala daerah yang menjadi dukungan, yang menjadi prioritas pemerintah pusat untuk didukung gitu. Nah, dengan berbagai kondisi itu, saya kira wajar kalau PDIP mengingatkan agar pemilu 2024 untuk pemilu kepala daerah itu tidak mengulangi kecurigaan yang terjadi di Pilpres Oke. lalu. Dan seperti yang saya bilang tadi, pemilu kita kan kalau tidak berubah akan serentak terus kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya di pemilu yang sekarang ini ada 500-an lebih pimpinan kepala daerah yang dipilih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, maka partai-partai yang memperoleh sebanyak mungkin kepala daerah itu akan sangat punya akses yang kuat di seluruh wilayah di Indonesia untuk mempersiapkan diri, mengkonsolidasikan partainya, mengkonsolidasikan calon-calonnya, ya, untuk menyiapkan logistik yang cukup untuk pemilu 2029, baik itu pemilu nasional maupun untuk pemilu kepala daerah. Berarti 2024 ini Bang, apakah benar bisa menjadi salah satu untuk menyegel kemenangan di 2029 di lumbung-lumbung suara tadi? Menyegel sih tidak, tapi dia menjadi menjadi batu loncatan atau batu persiapan yang sangat penting, tidak bisa diabaikan. Siap. Oke, lalu bagaimana dengan peta koalisi di 3 lumbung suara tadi? Apakah di Pilpres kemarin, apakah akan solid ke level daerah untuk pilkada ini? Kalau kita belajar dari pemilu-pemilu daerah selama ini, selalu yang terjadi adalah koalisi di pusat tidak tercermin secara kaku, ya, tidak tercermin secara solid di pemilu kepala daerah gitu. Pertama karena memang dinamika politik daerah itu sangat berbeda dengan dinamika di pusat gitu. Contoh yang paling mungkin membuat koalisi di pusat dan daerah itu sama itu misalnya Jakarta ya. Tapi di Jakarta saya juga ragu apakah koalisi
yang sama itu akan berhadap-hadapan di Pilkada Jakarta. Katakanlah misalnya ada Anies Baswedan di situ. Apakah Anies Baswedan hanya akan dicalonkan oleh Nasdem, PKS dan PKB Ya. atau bagaimana gitu? Atau misalnya apakah Anies Baswedan hanya dicalonkan oleh PKS dan Nasdem misalnya, tapi PKB-nya mencalonkan yang lain? Itu juga kita belum tahu kan gitu. Demikian juga dengan partai-partai di koalisi Pak Prabowo, koalisi 02 ya. Apakah mereka akan mencalonkan calon yang cocok sesama mereka? Itu yang kedua ya. Yang ketiga saya kira calon-calon biasanya koalisi di tingkat daerah itu sangat terpengaruh pada calon mana yang akan diajukan begitu. Partai-partai cenderung akan lebih banyak berada di calon-calon yang mungkin menang, tidak terlalu memperhatikan koalisi di tingkat pilpres. Jadi dugaan saya pola ini akan tetap sama, akan tidak terlalu berbeda dengan pola pilkada sebelumnya seperti 2020 atau pemilu pilkada 2017 atau 2018 yang sudah kita lalui, yang menunjukkan bahwa koalisi di tingkat pusat tidak serta-merta diterjemahkan menjadi koalisi di tingkat daerah karena dinamika politik daerah berbeda. Yang kedua, dinamika hubungan antar partai di daerah juga berbeda. Yang ketiga, calon-calon yang mungkin menang di tingkat daerah itu belum tentu dimiliki oleh setiap partai yang sekarang yang berkoalisi di Pilpres lalu. Jadi dinamikanya akan berbeda. Jadi dinamikanya masih akan berbeda ya. Terima kasih Bang Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.